Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, Jumat 30 Januari di minggu akhir daripada bulan Januari 2026. Kami para hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia masuk dalam ibadah doa pagi peduli misi desa melalui Zoom ya Tuhan. Pada pagi hari ini berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman menjadi renungan untuk menghadapi kami kehidupan ke depan. Berkati kami semua jaringan, alat-alat, dan semuanya hamba-Mu juga diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Salam semuanya, salam, salam. Kali ini saya mendapat kepercayaan dari Ketua Umum PMD untuk menyampaikan firman yang seharusnya oleh Bapak Dr. Robi Dariho, berhubung beliau sedang mengalami kelemahan tubuh dan dirawat rumah sakit di Galaksi. Saya diminta 2 hari yang lalu untuk menggantikan beliau pada hari ini. Nah, pada hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah memenuhi vision seperti yang sudah ada di flyer. Nah, ini sudah kelihatan Pak, sudah kelihatan Pak Jupen atau yang lain? Kelihatan, kelihatan Pak. Oh, kelihatan, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini yang menghadapi ke depan, masa depan kita para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan adalah judulnya memenuhi vision. Memenuhi vision. Ya, apa itu? Ya, sebelum kita melihat lebih lanjut, kita tahu dulu latar belakang. Yang pertama, secara umum banyak orang tidak mengerti atau tidak mempunyai vision. Ya, termasuk anak-anak STT, termasuk anak STT maupun lulusan STT ya, tidak tahu visionnya. Ya, sering saya bertanya, oh masuk sekolah ini untuk apa tujuannya? Apa visi Tuhan kepadamu? Ya, ini banyak orang yang tidak mengerti juga. Ya, dalam KKR beberapa tempat, khususnya kaum muda, pun sering saya tanya, visi Tuhan kepadamu apa? Mereka tidak bisa menjawab. Secara umum mereka tidak tahu dan tidak mengerti ya apa sih visi Tuhan kepada mereka-mereka. Ya, itu yang latar belakangnya. Kenapa saya mengambil judul memenuhi vision. Yang kedua, sehingga secara umum banyak orang berjalan menurut kemauannya sendiri. Berjalan menurut kemauannya sendiri. Pada akhirnya dia berjalan menurut kemauannya sendiri. Tidak berdasarkan visinya Tuhan. Ya, apakah saya pernah mengalami itu? Pernah. Pernah saya mengalami ya. Saya dibuat anulir sama Tuhan. Jadi saya diberikan visi. Ya. Jadi waktu saya masih di dunia sekuler, saya tidak tahu. Ya, saya hanya memenuhi cita-cita saya berjalan menurut jalannya saya sendiri. Ya, menurut kemampuan saya sendiri, keinginan sendiri. Tetapi di perjalanan eh, awal tidak lama saya bekerja, Tuhan sudah kasih panggilan sebetulnya. Dan visi itu jelas. Dan pada akhirnya saya melihat visi Tuhan itu jelas, sangat jelas. Dan saya berubah, mengambil panggilan Tuhan, dan visinya yang saya dapat ada. Saya punya visi yang diberikan Tuhan. Karena waktu Tuhan panggil saya tidak mau sembarang. Saya bilang kalau saya dipanggil Tuhan, apa visi Tuhan kepada saya? Ada banyak orang yang sudah jadi pendeta, banyak orang jadi hamba Tuhan. Tapi visi yang diberikan kepada saya apa Tuhan? Apa yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan saya? Ada visi yang Tuhan berikan. Nah, banyak orang tidak berjalan, ya artinya karena dia tidak mengerti dan tidak tahu vision atau visi yang diberikan Tuhan. Ya, akhirnya mereka berjalan menurut kemauannya sendiri. Yang ketiga, akhirnya ya
pada akhirnya sih tidak melakukan misinya Tuhan. Ya, kadang-kadang menyedihkan dan sangat tragis ya hidup seseorang sampai pada akhirnya dipanggil Tuhan, pulang ke rumah Bapa, dia tidak tahu apa visionnya dan tidak melakukan misinya. Ini yang menjadi apa ya, pergumulan, ya, menjadi perenungan, menjadi masalah dalam kehidupan orang percaya. Padahal kalau kita lihat banyak orang bilang, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Nah, pertandingan yang bagaimana? Ada Paulus menggambarkan dia menjadi seorang prajurit, ya, menjadi olahragawan dan menjadi petani. Ya. Banyak orang yang tulis di batu nisannya atau di karangan bunga, aku telah mengakhiri pertandingan. Kalau pertandingan hidup, iya. Tapi pertandingan ini, sampai sejauh mana kita melakukan vision dan misinya Tuhan. Ini menjadi suatu latar belakang ya, menjadi masalah kehidupan orang percaya yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus. Ya, ya. Yang pertama, saya mengambil Nuh memenuhi vision. Ya, kita buka Ibrani 11 ayat 7, ada Pak siapa di sini bisa bacakan? Pak Jupen atau Pak Arios tolong bacakan Ibrani 11 ayat 7. Siapa minta tolong seorang membacakan? Ya, Pak Arios atau Pak Jupen atau siapapun. Ibrani 11 ayat 7. Rupanya kalau Pak Jupen langsung menghilang ya. Ya, Ibrani. Ibrani ayat ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Ya, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman yes. itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yes. Amin. Dari pembacaan Ibrani 11 ayat 7 jelas. No, bayangkan Bapak Ibu, dia punya iman, dia punya pengharapan, dia mengenal Tuhan, dia punya dasar, yaitu dasarnya bergaul dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 jelas dia bergaul dengan Tuhan. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Ada fellowship dengan Tuhan. Dia sangat mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang dia sembah? Siapa Tuhan yang dia puja? Siapa Tuhan yang dia inginkan untuk melakukan perintahnya? Jadi dia punya pengetahuan, punya pengenalan, punya pergaulan, punya hubungan yang sangat dekat. Itulah iman daripada Nabi Nuh. Sehingga dikatakan tadi ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan. Itu bicara iman, pengharapan berdasarkan yang vision Tuhan. Bukti yang tidak kita lihat. Kalau Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada pengharapan yang jelas, bukan pengharapan kosong, bukan pengharapan daging sendiri, bukan pengharapan yang sia-sia. Kita sebagai hamba Tuhan harus punya jelas pengharapannya berdasarkan vision, bukti yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 1 jelas, bukti yang tidak kita lihat. Apa bukti? Bukti yang akan datang, masa depan, yaitu vision yang Tuhan berikan kepada kita. Itu jelas sekali. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan merancangkan masa depan yang indah. Ya, belum kelihatan, tetapi kita punya vision. Itu yang disebut iman yang sesungguhnya dalam kehidupan orang-orang percaya. Bayangkan dia dapat vision untuk 100 tahun ke depan. Saya katakan mendapat vision 100 tahun ke depan. Dan yang berikutnya dia taat. Dikatakan Ibrani 11 ayat 7, dia taat mempersiapkan bahtera. Taat mempersiapkan bahtera secara detail, secara deskripsi. Dia bisa menjelaskan setiap senti, setiap mili. Dia bisa buat itu bahtera. Ada
ada vision yang nanti pada dia belum mengalami yang namanya air bah, tetapi dia tahu bahwa nanti suatu saat ada air bah. Dia harus menyelamatkan, di sini saya katakan menyelamatkan keluarga. Dia tahu bahwa nanti ada air bah, tetapi itu 100 tahun ke depan, bukti yang tidak kita lihat, itulah iman. Ya, sampai dewasa saya pernah bertanya-tanya banyak pendeta, apa sih ini maksud bukti yang tidak kita lihat, Ibrani 11. Ternyata saya menemukan itu adalah vision. Orang percaya yang beriman bukan sekedar keyakinan, tapi dia bisa mendapat penglihatan, vision, apa yang ke depan, apa yang akan Tuhan berikan, bukti yang tidak kita lihat, itulah iman yang sesungguhnya. Nah, dia mendapat 100 tahun ke depan, ada bukti yang belum sekarang, tetapi nanti di depan ada air bah, dia mempersiapkan secara detail bahtera itu, dan dia membuat tidak sembarangan bahtera itu. Walaupun 100 tahun ke depan dia tidak membuat sembarangan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang memerintahkan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Itulah yang disebut vision. Bukti yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi kalau orang bilang, iman, kamu percaya pada Yesus? Ya, saya percaya, tapi hanya sekedar keyakinan. Kalau saya tanya lagi berikutnya, apa dasar you percaya pada Yesus? Pokoknya gue percaya. Pokoknya saya percaya. Nah, itu dia. Terus saya tanya lagi, bukti yang tidak kita lihat, apa visi Tuhan padamu? Wah, nggak tahu Pak Pendeta. Nggak tahu Pak dosen. Ini ada ST loh. Nggak tahu. Visi yang saya penting saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Sudah sekolah STT. Jadi tanya visionnya jadi hamba Tuhan yang bagaimana? Nggak tahu. Saya pribadi itu yang saya dikatakan tadi. Saya minta sama Tuhan. Sebelum saya mengiyakan kepada Tuhan menjadi hamba Tuhan, saya tanya, visi saya apa tuh? Yang Tuhan berikan kepada saya apa? Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak gereja. Tapi apa yang mentuhankan spesial dari saya? Nah itu visi. Dan ini sudah beberapa yang terbukti. Sudah beberapa. Ya, tapi goal yang ujungnya belum. Ya, taat mempersiapkan bahtera. Yang kedua dikatakan menyelamatkan keluarga. Coba bayangkan seandainya tidak 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 mendapat visi atau ya melakukan sembarangan, pasti bocor itu bahtera. Dan dia pasti tenggelam. Pokoknya asal gue bikin dia bahtera. Ya, asal saya bikin aja. Ternyata enggak, enggak. Secara detail, kita kalau lihat kejadian 6, secara detail. Nah, visi yang Tuhan berikan betul-betul jelas, bukan sembarang. Jadi menyelamatkan keluarga, yang berikutnya dikatakan menghukum dunia dan menerima kebenaran. Ya, ya, dia tahu bahwa bahtera itu, keluarga yang dia bawa itu untuk menghukum dunia karena ada air bah. Dia menyelamatkan keluarga dan menerima kebenaran. Nah ini, Bapak Ibu sahabat Kristus di mana saja, khususnya peduli misi desa, apakah kita sudah mempunyai visi? Apakah betul-betul punya visi? Saya tertarik apa yang diskotbahkan beberapa waktu yang lalu tentang Pak Wahyu, katakan dia sudah melihat sebelumnya pada tahun di bawah 2010. Dia sudah melihat dan biar katakan sekarang dia melihat. Ya. Dulu dia melihat akan datang, tapi sekarang sudah terbukti. Itu yang disampaikan hambanya Pak Wahyu beberapa waktu yang lalu waktu dia menyampaikan firman di Zoom pagi ini. Nah, saudara, itu loh bukti yang tidak kita lihat. Ya, ini Nuh. Kita berikutnya Abraham. Bagaimana tentang Abraham?
Tolong baca Ibu Adeline tadi Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Ibu Adeline masih masih on kah? Masih monitor atau yang lain? Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Karena iman, Ya, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu yes. ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sampai 12, Pak. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh Kekuatan. kekuatan kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ya, terima kasih hambanya. Ya, Ibrani 11 ayat 8 sampai 12 jelas Abraham memenuhi vision. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Kenapa? Karena dia punya iman. Bayangkan dia pergi ke tempat, dia taat berangkat menuju tempat yang tidak diketahui. Bayangkan kalau sekarang saya suruh Pak Jupen pergi ke pantai utara atau pantai selatan lah. Pak Jupen pasti bertanya, siapa yang nyuruh gue? Enak aja lu nyuruh gue. Ada apa di sana? Ya, pasti begitu. Ya. Tapi kalau Pak Jupen diperintah misalnya oleh seseorang yang dia kenal misalnya, dan di sana sudah disediakan, pasti dia pergi. Nah, Abraham dia tidak tahu, tapi dia berangkat. Nah, saya selidiki, kenapa sih ada disebut bapak orang percaya? Ternyata dia cucu keturunan daripada Nabi Nuh. Dia, saya katakan, keturunan Nabi Nuh. Sehingga pada saat bapaknya Terah yang mewarisi hubungan dengan Tuhan, saya katakan yang mewarisi hubungan dengan Tuhan, pengajaran yang kuat, yang disebut mano to mano, dalam bahasa latinnya mano to mano, atau secara mulut ke mulut, secara lisan to lisan, saya katakan. Dan mereka punya fellowship dengan Tuhan. Sehingga Abraham tahu siapa yang memerintah. Dia tahu dan dia kenal Tuhan yang memerintah, Yahova Elohim. Sehingga dia tidak ragu, dia berangkat menuju tempat yang tidak diketahui. Sekalipun tempat itu dia tidak ketahui, tapi dia taat, dia berangkat. Ya, dia berangkat. Nah, disitulah yang disebut bapak orang percaya. Dan Tuhan juga menjanjikan, yaitu tinggal nanti di tanah yang dijanjikan. Dia akan mendapat tanah itu. Dia akan mendapat tanah yang dijanjikan Tuhan, yang subur. Ya, dia sampai ke tempat itu dan memperoleh keturunan sekalipun sudah mati pucuk. Nah, bayangkan secara ilmu biologi manapun mari kita pelajari. Ya, ilmu biologi manapun di dunia manapun, ya, mau kutub utara, kutub selatan juga. Tidak ada itu yang bisa firman Tuhan katakan tadi jelas sekali ayatnya yang ke-12. Ya, itu sebabnya maka dari satu orang yaitu Abraham, malahan orang yang telah mati pucuk, artinya sudah lewat masanya. Ya, si Sarah sudah menopause. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Secara logika nggak masuk akal. Secara logika nggak masuk akal. Secara ilmu biologi nggak masuk akal. Tetapi itulah bicara iman, bukti yang tidak kelihatan. Nah, ini vision. Kadang-kadang memang vision itu
Secara logika nggak masuk akal. Ya, secara logika nggak masuk akal. Teman-teman juga di tempat PMD di sini banyak yang kita sudah melakukan pelayanan, kadang-kadang kita nggak masuk akal, termasuk saya. Pelayanan yang tidak masuk akal, tetapi itulah vision. Ya, itulah vision. Maka saya katakan tidak banyak orang percaya atau orang Kristen yang dikatakan dia sudah KTP-nya Kristen, akte baptisnya Kristen, malah sampai dia mahasiswa STT malah tidak tahu visionnya. Ini kadang-kadang kita bingung. Pada hari ini saya mau katakan dalam akhir bulan Januari 2026 kita, ya, akhir bulan Januari saya katakan, dalam menghadapi 11 bulan ke depan dan tahun-tahun ke depan, kita harus bisa menangkap vision. Dan tidak ada kata terlambat. Ya, saya bersaksi sedikit waktu saya minggu lalu, hari Jumat, saya KKR di satu tempat di Jakarta, di daerah Celuduk ya, daerah Celuduk. Dan saya ketemu dengan seorang founder daripada persekutuan itu, tempat ibadah itu. Dan umur ibu itu 85 tahun ini. Tahun ini 85. Dan saya tanya, ibu kenapa bikin seperti ini? Saya bilang. Dia menjawab dengan, padahal dia bukan orang teologi. Dia bukan orang teologi. Dia bukan lulusan STT. Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Dia hanya bilang begini kepada saya. Saya terkejut juga dia bilang. Saya dapat penglihatan, Pak Pendeta. Apa itu? Saya harus buka ibadah. Saya disuruh buka ibadah. Padahal saya ini orang sekuler, Pak Pendeta. Jadi saya setiap bulan harus membuka pintu rumah saya untuk melakukan ibadah. Dan itu sempat saya anggap itu hanya suara-suara biasa saja. Ternyata perjalanan 25 tahun ini terbukti Pak Pendeta. Termasuk Pak Pendeta hari ini berkhotbah kata KKR. Kenapa, Bu? Saya dengan panitia sudah merancangkan si A. Tapi saya dapat vision. Ada seseorang seperti, ya inilah Bapak ini. Bapak yang suruh berkhotbah KKR. Oh begitu, Bu. Jadi dia mau punya vision. Dan apa yang saya sampaikan dalam khotbah itu sama dengan apa yang menjadi vision ibu itu. Ada matching. Secara logika saya nggak masuk akal. Karena saya nggak kenal ibu itu, ibu juga tidak kenal saya. Dan panitianya juga baru saya kenal beberapa waktu yang lalu. Dan mereka tidak ada hubungan connection apapun dengan saya. Nah itulah contoh-contoh kecil seorang ibu yang sekuler, yang ibu rumah tangga, tetapi dia dapat penglihatan, disuruh buka tempat ibadah, dan sekarang ya saya katakan dia lebih banyak jemaatnya. Coba bayangkan, lebih banyak jemaatnya Bapak Ibu. Nah ini vision. Kemarin juga saya berbincang-bincang dengan salah seorang pengurus koperasi kami, yaitu Korpes. Dia begitu juga. Ya, dia orang sekuler, dulunya bandel, badung lah istilahnya, nakal. Nah, sekarang dia sudah mempunyai beberapa tempat pelayanan. Nah, visi yang Tuhan bilang, dia untuk kaum muda. Nah, ini banyak hal yang saya berjumpa dengan orang-orang yang memang, ya secara logika nggak masuk akal. Secara logika. Mantan napi lah, yang nggak masuk akal dulu, nakalnya setengah mati. Ya. Nah, saudara, itulah vision yang Tuhan berikan. Ya, seperti tadi Nuh dan visionnya Abraham yang Abraham terima ya. Ya, ini dua contoh. Ini masih lanjut ya Bapak Ibu. Masih lanjut. How to get ya, Pak tambah tuh ya. How get vision. How to get vision. Bagaimana mendapatkan visi. Yang pertama saya mencatat masuk dalam rancangan Tuhan. Ya, masuk dalam rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Karena Tuhan merancangkan masa depan yang indah. Ya, merancangkan masa depan yang indah. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan seseorang itu untuk celaka.
Tuhan tidak merancangkan seseorang itu untuk gagal. Saya katakan untuk gagal. Tidak ada Tuhan merencanakan gagal atau hidup susah. Makanya saya sering di beberapa tempat termasuk jemaat yang kami layani, saya bilang, kalau saudara sekarang hidup dalam keadaan hidup yang sulit karena ekonomi misalnya, atau sulit dalam kehidupan rumah tangga, mari koreksi, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan rumah tangga yang berantakan. Sekali lagi saya katakan dengan jelas di tempat ini. Tuhan tidak pernah merancangkan rumah tangga itu berantakan. Tuhan tidak pernah merancangkan rumah tangga orang Kristen berpisah atau cerai. Jadi kalau ada di komunitas PMD, seorang hamba Tuhan tidak bersatu bukan karena maut atau kematian, saya katakan, mari, Tuhan tidak pernah merancangkan seorang hamba Tuhan, sekali lagi dengan keras saya katakan, merancangkan rumah tangga itu berpisah atau cerai. Ya, ini saya tegas sekali lagi, jangan menyampaikan firman Tuhan kalau di dalam Timotius jelas seorang hamba Tuhan cakap dalam rumah tangga. Jadi kalau ada orang mengaku penginjil kemana-mana, tetapi istrinya babak belur, istrinya tidak diperhatikan, ya, nggak bisa menjadi contoh di depan istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Sekali lagi saya katakan, lebih baik dia koreksi diri, evaluasi diri, ya, karena Tuhan tidak pernah merancangkan rumah tangga hamba Tuhan seperti itu, apalagi anak-anak Tuhan. Itu saya agak keras sedikit, I'm sorry to say, ya. Yang kedua, mendengar nasihat dan didikan. Amsal 19 ayat 20. Ya jelas, tolong Ibu Adeline atau siapapun bacakan, atau Pak Thomas, Amsal 19 ayat 20, Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Tolong salah seorang membacakan. Amsal 19 ayat 20. Silakan. Ya, Amsal 19 ayat 20, ya. demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yes, Demikian firman terima Tuhan. kasih Ibu Muliria. Jadi orang yang punya vision itu orang yang selalu mendengar nasihat dan didikan Tuhan atau hamba Tuhan. Dia akan bijak di masa depan. Tadi Nabi Nuh, Abraham jadi bijak di masa depan. Orang-orang yang berhasil adalah orang yang mendengar nasihat. Kalau dia keras kepala, ya, kopeh kata orang Belanda, dan tidak mau terima didikan, jangan harap dia akan menjadi orang yang bijak di masa depan. Karena Nabi Nuh dan Abraham, ya, adalah orang-orang yang sering mendengar nasihat Tuhan dan didikan Tuhan. Mereka di tempat Tuhan. Jadi orang yang punya masa depan yang indah adalah orang yang dididik dan dibentuk, ya. Saya katakan dididik dan dibentuk, ada nasihat, ada didikan, ada bentukan Tuhan. Jadi kalau maaf sekali lagi, I'm sorry to say, saya katakan, ya, banyak lulusan STT menggampangkan lulus dapat ijazah, menggampangkan dapat gelar. Nah, itu dia. Dia tidak mau dididik, tidak mau dibentuk, dia mau dapat ijazah, mau dapat gelar. Bagaimana mau dapat vision dari Tuhan yang sesungguhnya? Ya, maaf ya, I'm sorry to say, saya agak keras. Ya, kita ini harus jujur, ya, harus betul mendengar nasihat dan didikan. Saya sekolah aja betul-betul sekolah, berapa bangku sekolah saya makan, jujur. Artinya nggak pernah puas, ya, karena betul-betul nasihat dan didikan itu membentuk kita, ya. Karena dari pengalaman sekuler, saya di sekuler itu dididik banget, ya, dididik banget, dibentuk banget saya. Ya, saya dari bawah, saya dapat betul-betul, ya, sampai hari ini karena saya terbentuk dengan keras. Ya, panjang ceritanya kesaksian saya bagaimana. Yang ketiga, tolong baca Mazmur 37 ayat 37. Tolong Ibu Muliria lagi, siapa yang on, yang monitor?
Mazmur 37. Jadi sekali lagi ayat nomor 2, kita menerima didikan. Jadi jangan cuma cari gelar, ijazah. Ya, saya sebagai dosen berani ngomong begitu karena banyak anak STT juga asal lulus. Asal lulus. Skripsi Mazmur 37 ayat berapa, Pak? 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37, demikian firman Tuhan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yes, Amin. akan ada masa depan bagi orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Ya, jujur, tulus, dan suka damai. Ya, kita ini, ya kalau kita mau bicara jujur, ya di negara kita lah, nggak usah jauh-jauh. Cari orang jujur susah. Ya, saya melihat secara politik di Indonesia ini pada hari-hari ini, ya para pemangku-pemangku jabatan, ya pemangku-pemangku kekuasaan, ya pemangku-pemangku otoritas di negara ini banyak yang tidak jujur. Makanya tidak heran kalau Tuhan marah melalui alam, ya, banjir, bandang, ya, ditangkap OTT oleh KPK karena mereka tidak jujur, ya, tidak tulus sebagai pelayan, harusnya tulus, ikhlas. Ya, sekarang mencari pelayan yang tulus, ikhlas itu susah ya. Ya. Berapa gaji saya? Pelayan yang kok nanya gaji. Ya. Padahal kalau kita kuliah gaji kita 1 dinar 1 hari. Ya. Tulus, jujur, dan suka damai. Ya, hari-hari ini bagaimana visi Tuhan berjalan di Indonesia? Maaf ya. Saya katakan maaf kalau kita antar kita saja, antar pendeta, antar sinode, antar macam-macam. Kita nggak damai. Kita nggak damai. Nah, ini repot. Padahal perintah Tuhan biarlah semua lidah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan semua lutut menyembah Yesus. Ini untuk Indonesia. Bagaimana mau terwujud kalau antara aras gereja, antar sinode, ya, ribut, ya. Terus tulus jujur, saya juga terkejut ini. Ya, berbelakang ini ada berita, ya, berita seorang ketua sinode mempunyai hubungan gelap. Nah ini dia, sampai beritanya besar-besaran. Soal kebenaran saya nggak tahu, tapi ada berita itu benar atau hoax saya nggak tahu. Ketua sinode mengambil alih aset gereja, termasuk simpanan, termasuk tanah. Coba bayangkan. Seperti itu bagaimana mau kita wujudkan masa depan Indonesia, visi Tuhan semua lidah mengaku semua lutut menyembah, kalau ketua sinode seperti itu. Ya. Nah ini yang repot bagi kita. Makanya mereka tidak punya visi sebetulnya, nggak ada visi, karena mereka hanya sekedar mengejar jabatan saja, tetapi tidak ada visi. Visi itu melekat pada seorang yang pemangku jabatan sebetulnya, ya, bukan sekedar jabatan saja untuk mendapatkan prestis. Ya. Jabatan itu amanah dari Tuhan dan orang yang memberikan mendaulat kita jabatan itu. Nah ini di Indonesia ini agak susah, ya. Saya lihat agak susah. Kenapa? Ya, dia pikir prestis dan ini bisa meraup kekayaan. Ini yang repot ya. Bagaimana visi Indonesia emas, Indonesia adil makmur ya. Yang berikutnya hikmat Tuhan. Tolong 1 Korintus 2 ayat 9. Tolong 1 Korintus 2 ayat 9. Ibu Muliria lagi atau Pak Jupen silakan. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan Yes. tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Yes. Jadi hikmat Tuhan. 1 Korintus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul hati manusia, itu hikmat. Bukti yang tidak kita lihat dapat vision, itu hikmat. Saya katakan sekali lagi, bukti yang tidak kita lihat itu vision yang kita terima, itu hikmat. Jadi firman ini sering diselewengkan pendeta, pengkhotbah, bahwa firman ini bicara berkat. Nah, ini kan teologi kemakmuran, teologi berkat. Hati-hati, kalau kita mengkhotbahkan 1 Korintus 2 ayat 9 bicara berkat, itu bicara hikmat. Bukan bicara berkat, jasmani. Ya, sekali lagi, saya ulang lagi, bahwa ayat ini bicara hikmat, strategi yang kita terima, visi yang kita terima. Apa sih hikmat Tuhan? Paulus jelas bahwa hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat dunia. Jelas itu, 1 Korintus pasal 2. Tapi seanehnya saya lihat khotbah pendeta di mana-mana banyak saya lihat itu bicara berkat. Ya, kita udah terkontaminasi dengan teologi berkat atau teologi kemakmuran. Nah ini. Padahal Paulus jelas dalam tulisannya bagaimana dia untuk mendapat hikmat. Bagaimana dia ke depan vision yang Tuhan berikan supaya dia bisa melayani Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat, yaitu bukti iman, bicara iman. Oke. Jadi Pak Johan agak keras ya, sorry ya. Yang terakhir, pengajaran dan ingatan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tolong Ibu Muliria lagi. Pak Jupen lagi ke belakang kali. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kalau zaman waktu itu Nabi Nuh, Abraham, Daniel, Yusuf, Musa, semua mano to mano, face to face dengan Yahova Elohim. Nah sekarang kita di zaman Roh Kudus, ya sekarang katakan zaman Roh Kudus, zaman pemulihan. Bagaimana kita bisa mendapat itu? Ya itu dari pengajaran dan ingatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang mengajar siapa? Ya Roh Kudus. Yang mengingatkan siapa? Ya Roh Kudus. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan, kemampuan, logika, kita nggak bisa dapat vision. Karena bukti yang tidak kita lihat panjang, jauh ke depan. Bukan 5 tahun ke depan, bagaimana melihat 20 tahun ke depan. 30 tahun ke depan. Jadi harus Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Jadi orang yang nggak, tadi katakan nomor 2, yang nasihatnya, didikannya siapa? Sekarang Roh Kudus. Jadi orang yang nggak mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus, ya ada orang yang komplain dengan saya. Pak Pendeta, bagaimana sih mendengar suara Tuhan? Pak Pendeta bikin mendengar suara Tuhan, mengajarkan kita mendengar suara Tuhan. Nah, tadi pagi belum saya share ini. Mendengar suara Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Nanti Roh Kudus yang mengingatkan. Banyak orang bangga bisa baca Kejadian sampai Wahyu beratus kali atau berkali-kali. Boleh bangga Anda baca kitab. Tapi banggalah kalau ada yang didapat dari setiap apa yang dibaca. Apa yang menjadi rema dan apa yang menjadi visionnya Tuhan kepada kita. Bukan bangga. Kadang sering orang bilang, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi tetap aja hidupnya nggak beres. Ya. Tetap saja bilang ini, ada yang baca lagi, bilang aneh. Anda pasti tahu ya, mantan purnawirawan jenderal. Ya. Dibilanglah begini, bernubuat lagi sekarang. Ya, nanti chips itu 666, coba bayangin. Itu kan teknologi AI. Kenapa dikaitkan dengan anak-anak? Padahal nggak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Nah ini. Jadi kalau dia main pikiran sendiri, ya hermeneutik sendiri, menafsir sendiri, nah ini bahaya. Jadi Roh Kudus jangan bicara tentang chips ada hubungan dengan 66. Saya nggak suka itu. Itu nggak benar. Berarti Anda tidak mendalami hermeneutik yang sesungguhnya.
Ya. Jadi Roh Kudus mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, Pak. Dengan firman Tuhan kita mengerti, mendalami, bukan mulai menerawang. Nah, ini yang bahaya. Banyak hamba Tuhan menerawang. Ya. Ya. Kemarin saya diingatkan oleh teman saya, Pastor Han Jefferson. Ya. Jangan suka bikin sensasi di gereja atau diviralkan. Tahun ini tahun pelipat gandaan, tahun ini tahun kemakmuran, tahun ini tahun berkat. Nggak ada itu Pak Pendeta Johan yang bilang, tahun ini tahun penderitaan. Nah ini, kadang-kadang kita terlampau membuat sensasi. Ya, pada ikut Tuhan menderita. Ikut Tuhan, kita harus menanggung salib Yesus. Nah, seperti Nabi Nuh tadi, 100 tahun dia. 100 tahun dihina, diledek. Begitu juga Abraham. Ya, dihina, diejek, ya, dan dengan keponakannya sendiri, bayangkan, dengan keponakannya sendiri, jadi dikhianati juga. Artinya apa? Ikut Tuhan tidak gampang. Jadi untuk kembali lagi back to basic, back to laptop, mari kita mendapat visi dari Tuhan sendiri, jangan kekuatan kita. Syaratnya tadi masuk dalam rancangan Tuhan, mendengar nasihat dan mau dibentuk. Jadi hamba Tuhan dibentuk ya, jangan mentang-mentang mantan jenderal terus ngomong dianggap benar semua, dia tidak. Ya harus betul-betul sekolah dari bawah. Saya jujur dari diploma, saya nggak S1 langsung saya diploma. Tulus, jujur dan suka damai. Hikmat Tuhan, pengajaran dan ingatan. Itu yang kita untuk mendapatkan visi. Selamat memenuhi vision, Roh Kudus memenuhi dan memampukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sudah menyampaikan firman Tuhan dan menjadi renungan memenuhi vision. Kiranya ini menjadi rema kami para hamba Tuhan di komunitas peduli misi desa maupun di mana saja. Terpuji-pujilah Tuhan kami Yesus, berkati PMD semakin hari jelas vision daripada PMD Tuhan. Apa visi PMD ke depan komunitas kami berkumpul, kami ingin terus vision ini terus terjadi dan mengingatkan kami. Dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Jupen dan nanti ditutup dengan doa siapa dan berkat. Ya, dipersilakan bagi yang doa. Ini kenapa ini? Siapa yang doa? Pak, putar-putar ya? Iya, siap. Ya, silakan Pak. Mari kita sudahi saat duduk kita berdoa. Kemuliaan, hormat, pujian, dan syukur hanya bagi Engkau Bapa, Allah